Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang dengan nama saya Talil Rowas, NPM 2364070 dari Prodi Teknik Sipil kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek rekayasa lalu lintas yang bertempat di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, dengan dosen pengampu Insinyur Agustina Wardani, STMT. Yang pertama itu daftar isi. Bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 penutup. Bab pertama pendahuluan, latar belakang. Jalan sebagai sarana transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan penduduk serta meningkatnya aktivitas perkotaan menyebabkan volume lalu lintas di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang semakin tinggi, sehingga memicu kemacetan dan penurunan kapasitas jalan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi lalu lintas, kapasitas jalan, derajat kejenuhan, dan tingkat layanan jalan berdasarkan metode PKJI 2023. Bab 2 tinjauan pustaka. Berisi tentang teori-teori dasar mengenai lalu lintas, karakteristik arus lalu lintas, kapasitas jalan, derajat kejenuhan, tingkat pelayanan jalan, dan perencanaan kondisi lalu lintas berdasarkan MKJI dan PKJI. Pengertian lalu lintas. Jalur lalu lintas atau traveled way sama dengan carriage way adalah keseluruhan bagian perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri beberapa lajur atau lane kendaraan. Lajur kendaraan yaitu bagian dari jalur lalu lintas yang khusus diperuntukkan untuk dilewati oleh satu rangkaian kendaraan beroda 4 atau lebih dalam satu arah. Jadi lajur minimal untuk jalan dua arah adalah 2 dan pada umumnya disebut sebagai jalan dua lajur dua arah. Jalur lalu lintas untuk satu arah minimal terdiri dari satu lajur lalu lintas. Lebar lajur jalan ideal dengan fungsi arteri kelas 1, 2, 3A, lajur ideal 3,7 meter untuk kelas 1 dan 3,50 untuk kelas 2 3A. Jalan kolektor kelas 3A, 3B. Lebar lajur ideal adalah 3 meter. Jalan lokal kelas 3C, lebar lajur ideal adalah 3 meter. Karakteristik lalu lintas yaitu arus dengan mikroskopik yaitu waktu antara atau time headway, makroskopik tingkat arus atau flow rate. Untuk kecepatan, mikroskopiknya adalah kecepatan individu dan makroskopiknya adalah kecepatan rata-rata. Dan yang terakhir kerapatan. Mikroskopiknya adalah jarak antara atau distance headway dan makroskopiknya adalah tingkat kerapatan. Bab 3. Metodologi penelitian. Berisi penelitian ini dilakukan melalui survei lapangan pada jam sibuk dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer meliputi volume kendaraan, geometrik jalan, dan kecepatan kendaraan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan studi literatur. Metode analisis yang digunakan mencakup perhitungan kecepatan arus bebas, volume lalu lintas, kapasitas jalan, derajat kejenuhan, level of service atau loss, serta prediksi kondisi lalu lintas di masa mendatang. Lokasi penelitian itu berada di ruas Jalan Brigjen Sudiarto, Majapahit, Kota Semarang. Tipe jalan yaitu 6/2D atau 6 lajur 2 arah terbagi.
Panjang segmen kurang lebih 485 meter. Waktu survei yaitu 27 April 2026 pada pukul 15.00 sampai 18.00 WIB. Hari survei yaitu Senin, yaitu weekday. Kondisi cuaca adalah cerah. Interval pencatatan adalah 15 menit. Tahapan metodologi yaitu yang pertama, survei pendahuluan dan studi literatur. Yang kedua, pengumpulan data primer atau traffic counting. Yang ketiga, analisis geometri jalan. Yang keempat, perhitungan volume, kapasitas, DS, dan loss. Yang kelima, proyeksi lalu lintas 5 dan 10 tahun. Dan yang keenam adalah kesimpulan serta rekomendasi. Bab keempat, hasil dan pembahasan, yang berisi hasil survei dan analisis lalu lintas di Jalan Brigjen Sudiarto. Hasil penelitian menunjukkan volume lalu lintas sebesar 14.501 SMP per jam dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kecepatan arus bebas diperoleh sebesar 59,8 km per jam, sedangkan kapasitas jalan sebesar 60.302,88 SMP per jam. Nilai derajat kejenuhan atau DS sebesar 0,241 menunjukkan kondisi jalan masih relatif stabil. Berdasarkan nilai loss, ruas jalan berada pada kategori B yang berarti arus lalu lintas masih stabil dan pengemudi masih dapat mengendalikan kendaraan dengan baik. Selain itu, dilakukan prediksi pertumbuhan lalu lintas untuk 5 dan 10 tahun mendatang yang menunjukkan adanya peningkatan volume kendaraan secara signifikan. Data geometri jalan. Parameter tipe jalan. Nilai 6/2D. Lebar jalan total 15,50 meter. Jumlah lajur 3 per jalur. Jumlah jalur 2. Lebar per lajur 2,5 meter. Lebar per jalur 7,5 meter. Lebar efektif atau dua arah 15 meter. Median setengah meter. Hambatan samping rendah. Trotoar kiri setengah meter. Trotoar kanan setengah meter. Bahu jalan kiri dan kanan yaitu setengah meter. Jenis perkerasan adalah aspal. Parkir on street tidak ada. Kondisi marga baik. Data ini berasal dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dan jalan ini merupakan jalan arteri primer. Volume lalu lintas atau LHR. Total volumenya adalah 14.501. Untuk kendaraan sepeda motor adalah jumlahnya itu 16.440. Kendaraan ringan atau LV 7.184 dan kendaraan berat atau HV 570. Berikut itu grafik volume lalu lintas per jam. Dari jam 3 sampai jam 4 adalah 4.360. Dari jam 4 sampai jam 5 5.131. Dari jam 5 sampai jam 6 5.010. Dan itu komposisi kendaraan SMP yaitu untuk kendaraan berat itu 5%, sepeda motor 45%, dan untuk kendaraan ringan 50%. Kecepatan arus bebas dan kapasitas jalan. Yang pertama itu kecepatan arus bebas atau FV memiliki rumus FV sama dengan dalam kurung FV 0 tambah FVW dikali FFVSV kali FFVCS sama dengan dalam kurung 60 tambah 5 kali 0,92 kali 1 sama dengan 59,8 km per jam. FV0 itu adalah kecepatan arus bebas dasar. FVW penyesuaian lebar jalan. FFVSW faktor hambatan samping. FFVCS yaitu faktor ukuran kota.
Dan untuk kapasitas jalan atau C memiliki rumus C sama dengan CO kali FCW kali FCSP kali FCSF kali FCCS sama dengan 9.900 kali 6,48 kali 1 kali 0,9 kali 1 sama dengan 60.302,88 SMP per jam. Dengan pengertiannya, CO adalah kapasitas dasar 6 lajur, FCW yaitu faktor lebar jalur, FCSP faktor pemisah arah, FCSF faktor hambatan samping, FCCS adalah faktor ukuran kota. Derajat kejenuhan dan level of service. Derajat kejenuhan memiliki rumus DS sama dengan Q per C sama dengan 14.501 bagi 60.302,88 sama dengan 0,241. Dan itu masuk kategori baik. Level of service atau loss sama dengan V per C sama dengan 14.501 bagi 60.302,88 sama dengan 0,241. Dan itu masuk kategori B, yaitu antara 0,20 sampai 0,44. Indeks tingkat pelayanan ITP. Untuk A itu rasio V per C adalah 0 sampai 0,2. Karakteristiknya harus bebas, volume rendah. Dan untuk hasil dari Jalan Brigjen Sudiarto itu berada di ITPB, yaitu dengan rasio 0,20 sampai 0,44. Dengan karakteristik arus stabil, kecepatan sedikit terbatas. Untuk ITPC rasionya itu 0,45 sampai 0,74 dengan karakteristik arus stabil, kecepatan dapat dikontrol. ITPD dengan rasio 0,75 sampai 0,84, karakteristiknya adalah mendekati tidak stabil. Untuk ITPE rasionya adalah 0,85 sampai 1. Karakteristiknya adalah arus tidak stabil mendekati kapasitas. Dan ITPF rasionya itu lebih besar dari 1. Karakteristiknya adalah arus terhambat dan kemacetan. Proyeksi lalu lintas 5 tahun sampai 10 tahun. Dengan rumus LHRN sama dengan LHRO kali dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Dengan hasil dengan LHRO sama dengan 14.501 SME per jam. Dan I adalah 10% per tahun. Itu angka dari 10% itu adalah asumsi saja. Untuk tahun 2026 sekarang adalah 14.501. Dan untuk 5 tahun ke depan yaitu 2031 itu 23.354. Dengan kategori DS dengan hasil DS-nya adalah 0,38 dan kategori loss-nya adalah masih B. Tapi untuk di 10 tahun ke depan di 2036 jumlah kendaraannya adalah 37.612 SME per jam. Dengan nilai DS-nya adalah 0,624. Untuk kategori loss-nya adalah C. Berikut grafik proyeksi pertumbuhan volume lalu lintas dari tahun 2026 sampai 2036. Dan bab kelima penutup. Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menunjukkan bahwa Jalan Brigjen Sudiarto masih memiliki tingkat layanan yang baik dengan nilai loss kategori B dan derajat kejenuhan yang rendah. Namun peningkatan volume kendaraan di masa mendatang berpotensi menurunkan kinerja jalan apabila tidak dilakukan penanganan sejak dini. Saran yang diberikan meliputi penertiban hambatan samping, penerapan manajemen lalu lintas yang lebih optimal, peningkatan kapasitas jalan, pengembangan transportasi umum, serta penelitian lanjutan yang lebih komprehensif. Kesimpulannya adalah ringkasan hasil analisis yaitu parameter kecepatan arus bebas FW hasilnya 59,8 km per jam.
dengan keterangan cukup tinggi, hambatan samping rendah. Volume lalu lintas Q hasilnya itu 14.501 SMP per jam. Keterangan dominasi sepeda motor. Kapasitas jalan C hasilnya adalah 60.302,88 SMP per jam. Tipe 6/2D dengan median. Derajat kejenuhan DS hasilnya 0,241, di bawah ambang batas kritis yaitu 0,75. Level of service atau loss hasilnya B. Keterangan arus stabil, kecepatan terkendali. Rekomendasi atau saran. Penertiban hambatan samping atau parkir liar PKL, kendaraan berhenti sembarangan. Manajemen lalu lintas. Peraturan APILL dan pengawasan jam puncak. Peningkatan kapasitas jangka panjang yaitu pelebaran jalan atau jalur alternatif. Pengembangan transportasi umum untuk mengurangi kendaraan pribadi. Dan yang terakhir itu penelitian lanjutan dengan data multi hari dan analisis tundaan atau antrian. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.